Halo sahabat otomotif, jumpa lagi dengan channel kami BJM Mobil Pekanbaru. Kali ini saya akan nge-review sebuah mobil bekas, yaitunya Toyota All New Sienta tipe V manual tahun 2016. Kali ini sudah hadir, yaitunya Toyota Sienta All New manual tipe V. Mobil ini terlahir di awal tahun 2016. Mobil ini ada beberapa tipe, yaitunya tipe E, tipe G, tipe V, dan tipe Q. Saat ini yang akan kita review adalah tipe Q. Tipe V adalah tipe tertinggi nomor 2 dari atas, di bawah tipe Q. Perbedaan tipe V dengan tipe Q gak jauh berbeda. Kita mulai dari depan. Dari depan kita bisa nampak dari grill yang V, dia list chrome-nya hanya di atas saja. Kalau di tipe Q, chrome ini dia sampai ke bawah, ke bagian bumper bawah, terus logonya sama. Lanjut kita ke bagian lampu. Lampu yang tipe Q dia belum LED, jadi belum nampak sporty. Kalau yang tipe Q dia udah full variasi, dari sini sampai ke depan dia full LED, jadi nampak begitu sporty. Untuk bagian fog lamp sama dengan yang tipe Q. Cuma saja yang tipe Q dia ada tambahan di bagian body kit. Body kit dari depan sampai ke arah sini, terus ke samping dan ke belakang. Untuk bagian velg dia masih standar. Dia memakai ring ukuran 16. Coraknya hampir sama dengan yang tipe Q. Hampir sama, mirip. Terus untuk yang tipe V, di bagian seat kit, di bawah pintu, dia tidak ada tambahan body kit. Dia hanya langsung dari pabrikan. Terus kita bagian ke belakang. Untuk bagian belakang sama, jauh berbeda dengan yang tipe Q. Kita bahas sekarang untuk bagian lampu. Lampu belakang berbeda dengan yang tipe Q. Tipe V dia coraknya cuman agak divariasikan, variasinya agak banyak. Kalau untuk tipe Q dia udah LED semua. Dan untuk bagian lampu di pintu, ini adalah bagian untuk lampu mundur. Terus di sini sensor parkir ada 2 titik di bagian bawah, sama dengan tipe Q. Cuman tipe Q body kitnya itu full aksesoris, jadi nampak agak begitu sporty, begitu indah. Untuk bagian spoiler yang V tidak ada. Terus antena sama di atas di belakang, logo juga sama. Dan ini satu lagi, bagian chrome grill belakang. Yang V dia cuma hanya simple barisan di sini saja. Kalau yang di tipe Q, dia sampai ke bagian bawah dekat
bumper ke bawah. Oke, lanjut kita bagian ke interior dalamnya. Seperti apa perbedaan V dengan Q bagian interior dalamnya? Let's go. Nah, sebelum masuk, kita ke bagian pintu dan spion. Untuk spion, V dengan Q itu hampir sama. Sama di bawah ini dia hanya catnya hitam dop, terus sudah pakai lampu sign. Untuk bagian pintu, cara pembukanya ini sangat berbeda dengan tipe E dengan tipe G. Kalau di tipe V sama Q, itu sangat memudahkan kita untuk cara membuka pintu pada saat kita mau mengendarai mobil ini. Contohnya, sekarang kita mau membuka pintu ini. Kita nggak perlu pencet kunci dari remote, kita cukup letakkan tangan di sini. Mereka sudah terbuka. Dan untuk saat menguncinya, kita cukup taruh tangan di sini. Sudah terkunci. Di situ kelebihannya tipe Q dan tipe V. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya, interior. Nah, untuk interior tipe V, dia berbeda dengan yang tipe Q. Yang pertama, door trim. Bagian door trim ini warnanya hitam, bahannya plastik. Di bagian tangan ini sebenarnya warnanya sama dengan sarung jok yang di dalam, asli bawaan pabrik. Cuman jok yang ini yang punya kita sudah dilapisi dengan kulit. Oke, lanjut kita ke bagian power window. Power window di sini sama pengaturannya. Pintu, kunci kaca, central lock. Yang ini pengaturan spion. Yang ini buat lipat spion elektrik. Jika kita tekan begini ke belakang, maka dia akan melipat secara otomatis. Dan di dalamnya, di sini ada tombol pembuka pintu bagian belakang, bagian tengah. Ini tombolnya pembuka pintu elektrik. Bisa juga kita pakai remote. Di remote-nya ada juga. Kita tinggal tekan kiri atau kanan, maka pintu bagian kedua akan membuka secara otomatis. Keistimewaan mobil ini, dia hampir sama dengan Toyota Alphard. Kita tinggal tekan bagian tuas ini, dia langsung membuka otomatis. Untuk cara menutupnya sama, tinggal tarik tuas bagian pintu, dia akan menutup secara otomatis. Di sini keistimewaannya mobil ini, masalah harga tidak jauh dengan Toyota Avanza. Cuma kelebihannya Sienta dengan Avanza sangat jauh berbeda. Oke, lanjut kita ke bagian dalam. Nah, untuk bagian setir, secara bulatan setirnya nyaman. Di sini ada tombolnya pengaturan audio. Oke, kita hidupkan dulu. Panas, guys. Oke, mobil sudah menyala. Untuk bagian interior dalam, di sini udah cukup mewah, elegan, cantik, indah. Dan untuk porsi bagian di sini, dia ada warna chrome-nya di sini. Kalau yang G sama yang tipe E dia tidak ada, dia hanya polos, tidak ada warna-warninya di sini. Untuk audionya ini sudah sangat canggih. Kita bisa lihat di sini pengaturannya. Ini sudah terkoneksi dengan smartphone kita. Di sini udah lengkap pengaturannya. Ada radio, bed audio, ada iPhone, ada disk, USB, HDMI, dan pengaturan segala macam. Koneksi ini bisa langsung ke koneksi kepada smartphone kita yang kita pakai sekarang ini. Ini ukurannya lebih kurang 7 inci. Dan untuk tombol hazard dia ada di bawah ini. Oke, untuk bagian AC udah digital.
di sini tombol AC-nya, ini pengaturan suhu atas bawah, on off, sentral AC, ini triklar bagian belakang, ini pengaturan udara dari dalam dan dari luar. Pengaturan suhu dia masih manual. Nah, satu lagi, perbedaan Sienta Indonesia dengan Jepang punya di luar sana. Kalau di Indonesia ini tuasnya dia di tengah. Kalau untuk bagian di luar, tuasnya ini di dashboard. Sienta khusus untuk Indonesia sama manual dengan automatic. Untuk manual, Sienta ini mempunyai transmisi 6 speed, kalah dari Avanza. Terus bagian handbrake, rem parkirnya di sini masih manual. Tuasnya standar lah, bawaan pabrik. Terus di sini ada, nah ini keistimewaan hampir sama dengan Toyota Fortuner VRZ yang sekarang. Di sini kita bisa taruh minuman kita. Ini pengaturan suhu dinginnya berbeda dengan yang di bawah. Di bawah bisa taruh barang, di sini juga. Nah, jadi Anda bisa taruh minuman di sini, suhunya lebih dingin daripada yang di bawah tentunya. Terus ada tempat minuman di sebelah kiri. Oke, untuk pengaturan kursi. Kursi ini berbeda dengan Toyota Avanza. Ini pengaturan supaya kendaraan kita bisa ke depan dan ke belakang. Dan ini cuman sayangnya masih manual, belum elektrik. Itu yang disayangkan. Ini pengaturan naik, turun, dan jok kita sesuai kebutuhan porsi badan kita. Mari kita lihat bagian di bangku tengahnya. Ada apa dan bagaimana rasanya? Cukup luas. Anak-anak bisa nyaman dengan duduk, orang tua. Oke, kita coba di bagian belakang. Nah, di bagian tengah, di sini ada, dia udah double blower. Pengaturan AC-nya, lampu plafon. Terus di bagian jok sopir depan udah ada kantongnya. Ini tambahan ya, tambahan karena kita udah lapis di sini. Nah, untuk bagian dalam, cara membuka pintu Sienta ini di sini. Dia masih manual, belum elektrik. Terus sayangnya di sini perbedaan dia dengan Alphard, dia nggak ada gantungan tangan di sini, dia hanya di atas. Mukanya kita hanya cukup tarik bagian tuas ini hanya ke belakang begini. Sangat cocok untuk mobil ini, sangat cocok untuk sistem perumahan yang agak sempit di ruangannya bagasi. Kita nggak perlu buka lebar pintunya seperti mobil pada umumnya. Oke, kita tutup lagi. Cuman sayangnya di tengah ini agak sempit. Kalau di depan enak, agak sempit. Kaki kita mentok bagian bawah. Nih. Tapi nggak apa-apa lah. Masih nyaman. Pokoknya oke mobil ini. Yuk kita lihat di bagian belakang ada apa lagi bagasinya. Nah, untuk bagian belakang, bagian bagasi, sistem pembukaan pintunya dia masih manual juga. Belum ada tombolnya otomatis seperti layaknya mobil-mobil yang di atas kelasnya. Sama tipe Q juga begitu. Dia masih manual, cara buka dan tutupnya sama. Untuk bagasi ini memang agak sempit di sini. Cuman kursi di belakang ini bisa kita lipat supaya lebih besar bagasi mobil kita ketika kita pergi berkendara keluar kota membawa barang. Nah, cara lipatnya dia harus ke depan, bangku depan harus digeser dulu ke depan baru dia bisa dilipat supaya bagasi mobil kita pada saat kita berkendara keluar kota atau kemana lebih luas dan enak.
cukup lumayan sih. Terus perbedaannya lagi, Sienta V dengan Sienta E, G itu jauh banyak. Kalau di antara Sienta V dengan Sienta Q hanya berbeda sedikit saja. Cuman bemper depan, body kit, seat kit kiri kanan sampai ke belakang yang V tidak ada. Dia hanya polos. Kalau hanya yang Q, dia memang dibuat khusus untuk sporty, dan bagian interior dalam warnanya juga berbeda. Kalau di V itu warna interior di dalam dia hanya polos hitam dan bercampur warna chrome bermotif kecil-kecil. Kalau di Q dia di situ udah warnanya warna putih, jadi kelihatannya lebih istimewa dan sporty. Oke, sekarang coba kita lihat bagaimana fitur-fitur cara mesinnya, perbedaan mesin ini dengan Avanza. Ayo coba kita lihat. Untuk kapasitas mesin mobil ini, dia memiliki kapasitas 1500 cc. Sama layaknya dengan Avanza All New Veloz. Sama-sama 1500. Kelebihan Sienta, pengeremannya udah ABS. Dan untuk kap mesin, dia udah dilengkapi peredam di sini. Bagus. Bawaan pabrik, remnya rapi semua. Terus pelindung mesin, di sini ada tulisannya Dual VTTI, logo Toyota di sini. Untuk servis kita repot langsung dari dealer Toyota resmi. Mobil aman, tidak bekas banjir, tidak ada bekas insiden, dijamin 100% kenyamanan kepuasan kepada konsumen kami. Oke, sekarang kita tutup ke bagian mesinnya. Nah, itulah review kita hari ini tentang Toyota All New Sienta V manual di tahun 2016. Bagi Anda yang ingin membeli mobil ini, bisa Anda langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan bisa juga langsung kunjungi showroom kami, BJM Mobilindo Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 36D sampai E, Kota Pekanbaru. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Salam otomotif BJM Mobilindo.